Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan yang pertama adalah Anissa Arma Chandra NPM 181030130, yang kedua adalah Hima Kotronada NPM 18103011096, dan saya sendiri Alfiah Ibni Akil NPM 18103011107. Untuk materi yang akan kita sampaikan adalah tentang KD 3.9 dan 4.9 SMP kelas 7. KD 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan indikator menentukan unsur-unsur buku fiksi, menentukan unsur-unsur buku non-fiksi, menemukan persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. KD 4.9 membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi non-fiksi yang dibaca. Dengan indikator, membuat rangkuman dalam bentuk pemetaan, membuat rangkuman dalam bentuk gagasan pokok isi buku, dan membuat sinopsis mengenai isi buku. Sedangkan materi pokok dan submateri, yang pertama adalah pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Yang kedua adalah perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi memiliki ceritanya buatan, sedangkan buku non-fiksi berdasarkan data. Buku fiksi bersifat imajinatif, sedangkan buku non-fiksi bersifat informatif. Buku fiksi bahasanya kiasan, sedangkan buku non-fiksi bahasanya lugas atau denotatif. Yang ketiga adalah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi memiliki unsur cover buku, rincian subbab buku, judul subbab tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Buku non-fiksi memiliki unsur berupa cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Materi selanjutnya adalah contoh buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi bisa berupa dongeng, cerita pendek atau cerpen, novel, fabel, dan komik. Berikut adalah gambar dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan Robohnya Surau Kami. Sedangkan buku non-fiksi bisa berupa buku pelajaran, esai, jurnal, biografi, laporan ilmiah atau makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini adalah salah satu dua contohnya, yaitu yang pertama adalah jurnal dan buku pelajaran bahasa Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hima Kotronada. Dipersilahkan. Kegiatan selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan diberi waktu selama 10 menit. Pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi dengan bertanya. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi, mengenali unsur buku, dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberitahukan tentang tujuan pembelajaran, materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti dengan waktu 60 menit. Yang pertama, peserta didik diberi stimulus atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi, mengenali unsur buku, dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi melalui pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, mengenali unsur buku dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi,
Peserta didik bersama kelompoknya melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di buku paket berkaitan dengan materi. Yang ketiga, peserta didik bersama kelompoknya mengamati dan memahami masalah yang ada pada buku paket. Kemudian guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran tentang mengenali unsur buku dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi dengan membuat mind mapping. Kemudian, siswa berlatih praktik atau mengerjakan tugas halaman buku. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenali unsur buku dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, peserta didik diminta mendiskusikan tentang persamaan dan perbedaan buku fiksi atau non-fiksi. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk membandingkan unsur buku non-fiksi dan buku fiksi pada tabel yang disediakan oleh guru. Lalu siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang mengenali unsur buku dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi, lalu ditanggapi oleh kelompok lain. Bertanya atas presentasi tentang mengenali unsur buku dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dilakukan, dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Kemudian, guru dan peserta didik menarik kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan tentang mengenali unsur buku dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan mengenali unsur buku dan membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi yang akan dipelajari. Yang terakhir itu kegiatan penutup. Bagi peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Dan untuk guru, memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai dan diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir memberikan tugas individu kepada peserta didik untuk membuat sinopsis dari buku fiksi maupun non-fiksi yang dipunyai. Ini adalah salah satu contoh media pembelajaran kami dari video mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya adapun contoh cuplikan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi bisa dilihat seperti mereka pun tahu itu keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Lalu mereka pamit mau pulang. Jadi isi dari buku fiksi ini yaitu berupa cerita rakyat atau fabel, novel. Sedangkan buku non-fiksi yaitu contohnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA Negeri 8 Kerinci ditemukan adanya penggunaan bentuk tingkat tutur yang digunakan untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Nah, dari buku non-fiksi ini bisa dilihat berdasarkan contoh tersebut yaitu buku yang nyata atau buku fakta, yaitu berupa buku pelajaran, observasi. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, contoh soalnya yang pertama yaitu
Satu, apa pengertian buku fiksi? Yang kedua, apa pengertian dari buku non-fiksi? Dan yang ketiga, apa saja unsur buku fiksi? Yang keempat, jelaskan perbedaan gaya bahasa antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebutkan contoh buku fiksi dan non-fiksi, masing-masing 3. Nah, yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini terdiri dari sikap, kognitif, dan keterampilan. Yang mengacu penilaian sikap yaitu pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam kelas. Dan yang kognitif yaitu peserta didik dapat memahami pengertian buku fiksi dan non-fiksi, memahami perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, serta dapat menyebutkan contoh buku fiksi dan non-fiksi, dan mampu menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, penilaian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Adapun penilaian keterampilan yaitu yang dimaksud di sini adalah mampu membuat rangkuman dalam bentuk gagasan pokok isi, mampu membuat rangkuman dalam bentuk gagasan pokok isi, mampu membuat rangkuman dalam buku mampu membuat rangkuman dalam bentuk gagasan pokok isi buku baik fiksi maupun buku non-fiksi, serta mampu membuat sinopsis mengenai isi buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih.